Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama kembali di masjid ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini membawa kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, kita sampai halaman ke-12. Yang pegang buku, halaman 12. Masih membicarakan soal kehidupan dunia. Ada satu hadis. Hadis ini banyak dimuat oleh para ulama dalam kitab-kitab hadisnya. Salah satunya ditulis oleh Imam Nawawi, asal Damaskus, pada bab zuhud. Hadis nomor 463. Anil Mustawrid ibni Shiddad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur bima yarji'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul begini, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, dunia jika dibandingkan dengan akhirat, seperti kau mencelupkan jari ke dalam laut. Jadi mencelupkan jari ke dalam laut, celupkan, falyandur bima yarji. Lalu kemudian angkat, perhatikanlah air yang menetes dari jari itu. Air yang menetes dari jari itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau kita disuruh memilih antara dunia dan akhirat, tentu pilihan kita akhirat. Karena dunia itu seperti air yang menetes dari jari kita. Sedangkan air laut itu adalah kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu di dunia ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam halaman 12 ini, pengarang Abu Islam Ahmad bin Ali, beliau menuliskan satu ayat pada surah Hud ayat 15 dan 16. Perhatikan baik-baik. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Renungkan baik-baik secara mendalam sehingga nanti kita bisa memutuskan dalam hidup ini mana yang kita prioritaskan, dunia atau akhirat. Karena keputusan kita itu, Pak, sangat diwarnai oleh pemahaman ilmu kita. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak akan bisa memutuskan mana yang akan kita pilih. Ilmulah yang akan menuntun kita untuk bisa memutuskan sesuatu itu dengan benar. Perhatikan baik-baik.
Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, yang orientasinya dunia, wa zinataha, dan perhiasannya. Siapa yang orientasi hidupnya hanya dunia dan perhiasan dunia ini, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Allah tidak zalim. Kalau tujuan kita dunia, kita melakukan sesuatu untuk dunia, Allah beri. Allah beri sempurna di dunia ini. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini sama sekali tidak akan dirugikan. Kita lakukan sesuatu, kita bekerja, kita melakukan apapun untuk urusan dunia, Allah kasih dunia itu. Allah kasih. Allah tidak zalim. Innallaha la yadlimun nasa syai'an. Allah sama sekali tidak mendolimi manusia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan. Allah kasih, Pak. Maka antum, kita semua ini tidak usah iri dengan orang yang dia tidak salat, dia tidak berbuat baik, tapi kehidupan dunianya begitu sangat luar biasa. Kita tidak usah iri. Oleh karena memang Allah akan berikan apa yang dia kehendaki di dunia ini. Dia lakukan dunia, dia usaha dunia, dia kejar perhiasan dunia, Allah kasih. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka sama sekali tidak dirugikan oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Dikasih. Maka kita tidak boleh iri. Tapi lihat, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Apa kata Allah? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Dan lenyaplah wa habita ma sana'u fiha. Dan lenyaplah apa-apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah ya apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah kasih apa yang mereka inginkan di dunia sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan Allah tidak rugikan sama sekali di dunia. Tapi bagi mereka nanti di akhirat yang orientasinya hanya dunia-dunia itu, mereka hanya mendapatkan neraka. Dan apa-apa yang telah mereka kumpulkan, mereka usahakan, mereka tumpuk di dunia ini sama sekali tidak guna. Wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia apa yang mereka kumpulkan, sia-sia apa yang mereka usahakan, sama sekali tidak mengantarkan kebahagiaan dirinya di akhirat jika yang dia lakukan hanya berorientasi dunia. Maka satu-satu saya coba ingin luruskan. Kalau begitu, yang pertama, kalau kita melakukan urusan dunia, kita mengumpulkan dunia, usahakan orientasinya kebahagiaan akhirat. Saya ulangi, bukan tidak boleh kita mencari dunia, tapi usahakan apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita kerjakan di dunia ini berorientasi akhirat. Agar tidak seperti ini. Satu, ini berdalil kepada Al-Quran surat 28 ayat 77. Surat 28 ayat 77 Al-Qasas. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kata Allah?
carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian di dunia. Jadi jangan hanya berhenti orientasinya di dunia. Oleh sebab apa? Jika orientasi kita di dunia, apa yang kita kumpulkan di dunia sama sekali tidak guna di akhirat. Sama sekali. Lihat dalam Al-Quran. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada gunanya jika orientasi kita hanya untuk dunia. Allah tegaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Pak, harta, dunia, anak-anak itu hanya perhiasan di dunia ini. Seberapa lama sih? Kalau umur kita 70 tahun, ya selama 70 tahun itu saja. Harta dan anak. Sedangkan amal saleh yang kontinuitas, amal soleh yang terus menerus, itu adalah sebaik-baik harap pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan kita kelak di akhirat. Bukan harta yang kita tumpuk, tapi amal kita yang akan menjadi harapan kita kelak di akhirat. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak hanya perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal saleh yang terus menerus itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan kita kelak di akhirat. Sudah dipahami ini, Pak? Maka mari luruskan orientasi kita jangan hanya dunia. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia sama sekali tidak memberi manfaat buat kita di akhirat jika orientasinya hanya dunia. Kemarin sudah saya jelaskan. Dunia secara kuantitas dan secara kualitas jika dibandingkan dengan akhirat sama sekali tidak ada apa-apanya. Saya ulangi, tolong perhatikan sehingga nanti kita bisa memilih. Dunia dibandingkan akhirat secara kuantitas dan secara kualitas itu tidak ada apa-apanya. Mari kita bicarakan secara kualitas. Dunia secara kualitas tak lebih lebar daripada sayap seekor nyamuk. Yang kedua, Rasul beritahu bahwa dunia dibandingkan akhirat secara kualitas tidak lebih bahkan lebih menjijikkan daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat. Saya ulangi. Jadi orang Islam itu mesti tahu tentang kedudukan dunia dan akhirat sehingga dia nanti bisa memilih. Dunia secara kualitas dibandingkan dengan akhirat satu, tak lebih lebar daripada sayap seekor nyamuk. Itu satu. Yang kedua, dunia jika dibandingkan dengan akhirat bahkan lebih menjijikkan daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat. Hujahnya mana? Saya bacakan satu hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu marrah, melewati bisuki, melewati sebuah pasar. Wan nasu kanafataihi. Satu waktu Nabi lewat di sebuah pasar dan orang-orang mengelilingi Nabi. Wan nasu kanafataihi, dan orang-orang mengelilingi Nabi. Famarra bijiddin asak mayyit. Nabi melewati ada seekor bangkai kambing yang cacat, asak. Asak itu Pak, telinganya kecil sebelah. Fatanawaluh fa'akhadha bi'udhunih. Lalu oleh Nabi didekati, diangkat itu anak kambing. Lalu Nabi berkata, "Tsumma qala ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham."
kepada orang-orang yang ada di pasar itu, maukah kalian membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Faqalu, lalu sahabat-sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna' bih. Tidak ada yang mau, Pak. Bahkan berkata, apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing cacat ini ya Rasulullah? Karena semua sahabat tidak ada yang mau, maka Nabi mengatakan, summa qala atuhibbuna annahu lakum. Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian tidak mau beli ini 1 ekor kambing cacat ini seharga 1 dirham, bagaimana sekarang kalau saya berikan cuma-cuma? Saya kasih cuma-cuma. Apa kata sahabat? Wallahi demi Allah ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban. Andai kata kambing ini hidup, dia cacat, telinganya kecil sebelah. Fa kaifa wa huwa mayyit? Lalu bagaimana apalagi ini sudah jadi bangkai ya Rasulullah? Kami jijik. Apa kata Nabi? Maka demi Allah sahabatku, dunia itu di sisi Allah lebih menjijikkan daripada bangkai kambing ini. Kalau kita mengerti ini, kita akan bisa memilih nanti dunia atau akhirat yang kita pilih. Selama kita tidak ada ilmu, tidak mengerti kedudukan dunia dan akhirat, maka kita tidak akan pernah bisa memilih. Jelas ya? Jadi dunia dibandingkan dengan akhirat secara kualitas tidak ada apa-apanya dunia. Secara kuantitas apalagi? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah ke-22 ayat ke-47. Ini secara kuantitas. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Apa kata Allah? Surat 22 Al-Hajj ayat ke-47. Inna yawman, sesungguhnya 1 hari, inda rabbika, di sisi Rabbmu di akhirat kelak, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, laksana 1000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi kalau kita sudah mengerti secara kuantitas dunia tidak ada apa-apanya, secara kualitas dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat, maka kalau kita masih milih dunia, sungguh kebodohan yang sangat luar biasa. Jelas atau tidak sampai sini? Jelas? Baik, kita teruskan ya ikhwah. Masuk ke bagian kedua. Sekarang bicara di sini bahwa dunia itu akan selesai. Kul, halaman 12. Silakan, sayangnya Bapak tidak punya buku ya. Jadi kalau punya buku kita tahu Pak. Jadi ini akan berterusan ngaji kita ini. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Perhatikan baik-baik. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Summa turadduna, kemudian kalian dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada yang maha tahu yang gaib, wasyahada yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu kemudian dikabarkan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia. Mari kita renungkan. Pak, kalau ditanya, tidak ada seorang pun yang mau mati. Tidak ada. Dan semua orang berusaha tidak mati. Berusaha sekuat tenaga. Mau sehat, mau segar, mau tidak mati. Semua orang seperti itu. Tapi kata Allah, katakanlah yang sesungguhnya kematian itu engkau lari daripadanya, maka dia mulaqikum, pasti akan menemui kalian. Catat baik-baik. Kita hari ini ngaji. Kita hari ini duduk. Tahukah di antara kita setelah ini kita mati atau tidak? Besok, bulan depan, tahun depan, kita tidak pernah tahu.
Kita semua tidak ada yang ingin mati. Kita mungkin lari dari kematian. Kita selalu ingin sehat. Tapi pasti dia akan menemui kita. Pasti. Dan kita tidak tahu kepastian itu datangnya kapan. Saya ulangi, dan kita tidak pernah tahu kepastian mati itu datangnya kapan kepada kita. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi nanti, Pak. Boleh jadi besok. Boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan. Oleh karena apa? Satu, saya ingin mengulang sedikit pada kajian awal. Catat baik-baik. Karena mati tidak pernah menunggu kita. Tapi mati kitalah yang menunggu kematian itu kapan datang. Mati tidak pernah menunggu kita. Tapi kitalah yang menunggu kapan kematian itu datang. Dan kita tidak pernah tahu itu. Semua kita nunggu. Semuanya kita nunggu. Syukur-syukur kalau kita nunggu kematian ini sudah penuh persiapan. Yang celaka adalah kita nunggu kematian itu kapan datang, tapi kita sama sekali tidak punya persiapan. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang tidak punya persiapan, itulah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdas ya Rasul? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas kata Nabi adalah di antara mereka yang paling banyak ingat mati. Yang kedua adalah mereka yang paling baik mempersiapkan diri untuk oleh-oleh setelah kematiannya. Itulah orang yang paling cerdas. Artinya kita tahu mati itu akan datang menemui kita sekalipun kemanapun kita lari. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri menuju kematian. Itulah orang paling bodoh. Jelas sampai sini? Kita sadar semua bahwa kita akan mati ya Pak ya? Kita akan mati. Dan mati tidak pernah menunggu kita. Kita yang menunggu kematian itu kapan datang. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktunya di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajalnya datang, kematiannya datang, apa kata Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Sama sekali tidak akan bisa menunda. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula memajukannya. Jadi jangan pernah berkata, saya nggak apa-apa sekarang melakukan dosa, nanti saya akan taubat. Ingat, kalau mati itu datang saat kita berbuat dosa, demi Allah kita tidak bisa menunda. Bagaimana jika kematian itu datang saat kita berbuat dosa? Tentu kalau kita ditanya, kita ingin mati di saat kita keadaan seperti ini. Di masjid, kita lagi kajian, kita lagi sholat, lagi berbuat baik. Semua kita ingin mati dalam keadaan seperti itu. Tapi bahwa mati tidak pernah menunggu kita. Kita yang menunggu kematian. Dan kita tidak tahu dalam keadaan seperti apa dan di mana. Maka kalau begitu, habiskan waktu-waktu kita dalam kebaikan. Dan teruslah berada di tempat yang baik. Sehingga ketika kita mati dalam kebaikan dan di tempat yang baik. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, kita lari dari kematian tidak bisa. Pasti kita akan mati. Setelah mati kemana? Dikembalikan kepada Allah yang maha tahu. Tentang yang gaib dan yang nampak. Lalu kemudian nanti dihamparkan kepada kita, diberitakan kepada kita, ini loh yang kamu dulu lakukan di dunia. Ini loh. Semua diperlihatkan. Tidak ada satupun yang terlewat. Tidak ada satupun. Semua diberitahu oleh Allah. Wa atharahum, bahkan seluruh bekas-bekasnya. Semuanya diberitahu oleh Allah. Pak, di dunia orang bisa kita tipu. Kita pura-pura saleh. Kita pura-pura baik. Mata manusia di dunia bisa kita tipu. Tapi di akhirat tidak ada sedikit pun yang lepas. Allah yang maha tahu, yang gaib dan yang nampak. Semua nanti dibeberkan. Orang hari ini nampak ikhlas, tapi nanti ketahuan di akhirat ikhlas atau tidak.
Seseorang didatangkan, ya Allah, kau suruh dulu aku berjihad dan aku telah berjihad karena engkau ya Allah. Allah tahu apa kata Allah? Tidak, kau bohong. Kau berjihad agar engkau dianggap pemberani. Wahai malaikat, seret mukanya ke neraka. Ada orang yang didatangkan kepada Allah, dia katakan, ya Allah, kau suruh dulu aku bersedekah dan aku telah bersedekah karena engkau ya Allah. Kata Allah, tidak, kau bohong. Malaikat seret mukanya ke neraka. Ada orang, Pak, yang mengajar seperti Anda. Lalu dia berkata, ya Allah, kau suruh dulu aku menyebarkan agama dan aku telah melakukannya karena engkau. Kata Allah, tidak. Kau lakukan itu agar engkau dianggap alim, qari. Hai malaikat, seret mukanya ke neraka. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Allah yang maha tahu, yang gaib. Maka ikhwani wa ikhwati fillah, mumpung kita di dunia ini, ayo kita lakukanlah kebaikan itu dengan penuh keikhlasan. Karena Allah itu maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Allah maha mengerti dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mungkin pernah mengetahui sebuah kisah. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab niat. Afwan, ana cari dulu. Ini kisah tentang penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Habasyah. Jadi Aisyah itu pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa gini, an ummil mu'minina, dari ummil mu'minin Ummi Abdillah, ibunya Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah bercerita kepada Aisyah, isinya begini. Yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Jadi ada sebuah pasukan besar, Pak, yaghzu jaisyun al-Ka'bah, untuk menyerang Ka'bah. Ada pasukan besar untuk menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'i minal ardi, ketika mereka pasukan itu berada di sebuah tanah yang lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu itu dibenamkan oleh Allah dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi ada sebuah pasukan dari Yaman, Pak, datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sampai di tanah lapang, dihancurkan oleh Allah dari awal sampai habis, dari ujung depan sampai ujung belakang. Qalat, qalat. Lalu Aisyah tanya kepada Rasulullah. Qultu, saya tanya kepada Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana ya Rasulullah? Kok semua dibenamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah dari ujung depan sampai ujung belakang. Wahum fiha aswaquhum, padahal semua yang ada di situ tidak semuanya berniat menghancurkan Ka'bah, tapi ada yang berdagang. Kan orang biasa, Pak, ya, kalau banyak orang kumpul-kumpul itu mesti ada yang menggunakan kesempatan untuk dagang, kan? Lalu kemudian wa man laysa minhum, dan yang ada di situ tidak semua dari bagian mereka. Mereka cuma datang mungkin lihat. Tidak semuanya ingin menghancurkan Ka'bah. Qala, Nabi mengatakan, nih perhatikan, bahwa Allah maha tahu yang gaib, yang tersembunyi dalam diri kita. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Memang Aisyah, Allah benamkan semua yang ada di situ dari ujung depan sampai ujung belakang. Tapi kata Allah, kata Rasul, summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka nanti dibangkitkan oleh Allah, tergantung niat mereka ada di situ. Pak, mungkin banyak nampak orang melakukan kebaikan di dunia, tapi niatnya benar atau tidak nanti dinampakkan oleh Allah di akhirat. Kelihatan ikhlas, kelihatan beramal saleh, nanti dibangkitkan oleh Allah
dinampakkan oleh Allah. Benar atau tidak yang antum lakukan? Antum datang ke masjid untuk ngaji atau tidak? Antum melakukan ini karena Allah atau tidak? Antum melakukan ini benar atau tidak? Semuanya nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika selesai dari kematian itu. Jelas sampai sini? Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, masuk selanjutnya. Halaman ke 13. Ya. Yang atas ini sudah saya bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Ya, semua yang ada pada halaman 13 ini ada di halaman sebelumnya. Ya. Saya hanya ingin mengatakan begini. Orang, Pak, kalau tujuannya hanya dunia, nanti apa yang akan terjadi? Hatinya menjadi keras. Ingat nih, perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Ana Ustadz sampaikan pelan-pelan secara detail. Antum pahami. Ya. Jumudul ain, tahu jumudul ain? Nih, ada orang yang matanya itu tidak peka, Pak, melihat sesuatu. Apa sebabnya? Jumudul ain, tidak pekanya pandangan manusia, penyebabnya satu. Min qaswatil qalbi. Karena hatinya udah mati. Nanti ini nyambung dengan dunia. Karena hatinya sudah mati. Wa qaswatul qalb. Kenapa hati orang itu mati? Apa sebabnya? Min kasratid dunub. Karena terlalu banyak dosa. Saya ulangi ya. Pahami pelan-pelan. Tidak pekanya pandangan manusia itu disebabkan oleh kerasnya hati. Ini nanti di halaman yang ke-14. Karena hatinya keras. Kenapa hati manusia keras? Min kasratid dunub. Karena terlalu banyak dosa. Orang kalau banyak dosa, hatinya keras. Kenapa orang senang melakukan dosa? Wa kasratud dunub. Kenapa orang senang dengan dosa? Nyambung nih. Min nisyanil maut. Karena lupa mati. Orang senang melakukan dosa itu jawabannya karena lupa mati, Pak. Orang kalau ingat mati nggak mungkin melakukan dosa. Sekarang kenapa orang lupa mati? Wa nisyanul maut. Kenapa orang lupa mati? Min tulil amal. Karena angan-angannya panjang. Angan-angannya panjang. Antum tahu contoh angan-angan? Nih. Orang melakukan dosa, lalu dia berkata, Allah kan Maha Pengampun. Saya nanti mau taubat kepada Allah. Itu tulul amal tuh. Dia menyangka seolah-olah sebelum kematian dia sudah taubat. Bagaimana kalau kematiannya datang dia belum taubat? Nah, itu tulul amal namanya. Panjang angan-angan. Kenapa orang panjang angan-angan? Wa tulul amal. Kenapa orang panjang angan-angan? Min syiddatil khirs. Karena terlalu banyak kemauan tentang dunia ini. Mau ini, mau beli ini, mau begini, mau begini, mau begini. Padahal kemauan manusia itu pernah tercukupi? Tidak pernah. Kalau dia punya satu lembah emas, maka dia pengen lembah kedua. La yamlau jawfu ibn Adam illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia tentang dunia sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Pertanyaannya muncul lagi. Kenapa orang banyak kemauan? Wa syiddatul khirs. Kenapa orang banyak kemauan? Catat. Ini nyambung nih. Min hubbid dunya. Karena cinta dunia. Dan kata ulama, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal datangnya semua keburukan. Pangkal datangnya semua keburukan. Bisa diurut, Pak, dari awal? Ingat?
Saya ulangi agar Bapak bisa mengurutnya. Jumudul ain min qaswatil qalb. Wa qaswatul qalb min kathratid dunub. Wa kathratud dunub min nisyanil maut. Wa nisyanul maut min tulil amal. Wa tulul amal min syiddatil khiras. Wa syiddatul khiras min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terjemahannya begini. Kenapa pandangan manusia sering tidak peka? Itu karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena banyak dosa. Kenapa orang senang melakukan dosa? Karena lupa mati. Kenapa orang lupa mati? Karena panjang angan-angan. Kenapa orang panjang angan-angan? Karena banyak kemauan. Kenapa orang banyak kemauan? Karena cinta dunia. Dan kecintaan pada dunia, pangkal datangnya semua kejelekan. Orang kalau sudah cinta dunia, semua kejelekan nanti akan datang. Hati-hati. Ini kesimpulannya. Makanya kenapa di ujung dikatakan, perhatikan. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, perkara yang paling aku takutkan atas kalian ada dua. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Perkara yang paling kutakutkan dari kalian ada dua. Yang pertama kata beliau panjang angan-angan. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Ini yang paling ditakutkan. Panjang angan-angan mengikuti hawa nafsu. Saya mulai Pak. Satu persatu antum renungkan. Orang kalau panjang angan-angan, contoh seperti tadi, senang melakukan dosa dengan mengatakan saya akan taubat. Bagaimana kalau dia belum taubat, mati sudah datang. Ini yang paling ditakutkan. Orang kalau sudah panjang angan-angan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Bahayanya. Satu, orang cinta dunia ikut nafsu. Bahaya yang paling parah, buka Al-Quran, surat 7, 176. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Dan sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Tapi manusia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti, lihat terjemahnya ada di situ. Seperti guguk. Seperti apa? Anjing. Tuh bahayanya. Cinta dunia ikut nafsu. Maka sahabat Ali mengatakan yang paling kutakutkan dari kalian salah satunya ikut nafsu. Lihat dalil kedua. Bagaimana keadaan orang kalau sudah ikut hawa nafsu? Buka Quran surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Lihat, perhatikan baik-baik. Surat 45 ayat 23. Kata Allah, perhatikan. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Coba perhatikan orang-orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Nafsu yang diikuti, nafsu dituruti, nafsu dicintai, nafsu menguasai dirinya. Apa ruginya? Satu, kata ayat itu, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Pak, orang kalau sudah nafsu aja yang diikuti, Pak, udah tidak ada dalam pengawasan Allah. Allah biarkan dia sesat. Orang kalau sudah ikut nafsu, Allah biarkan dia sesat. Lihat yang kedua. Apa yang kedua? Ruginya orang mengikuti nafsu. Yang kedua, Allah tutup telinganya. Kebenaran tidak bisa dia dengar. Ditutup, Pak. Orang kalau sudah ikut nafsu, ditutup oleh Allah di telinganya. Kebenaran tidak bisa masuk. Marah dengan kebenaran.
Yang ketiga, apanya ditutup? Hatinya ditutup. Kebenaran tidak bisa diresapi. Tidak bisa. Yang ketiga, apanya ditutup? Matanya juga ditutup. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Itulah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya kenapa sahabat Ali mengatakan, yang paling kutakutkan dari kalian adalah satu, panjang angan-angan. Dua, mengikuti hawa nafsu. Tuh, kita sudah tahu seperti ini, masih tinggal kita evaluasi. Ngaji ini Pak sebenarnya diberitahu agar kita bisa punya pilihan. Mau ikut nafsu atau tidak? Mau lebih cinta dunia atau akhirat? Hanya itu saja. Maka kata sahabat Ali, kalau begitu pikiranmu hanyalah untuk membicarakan dunia dan faktor-faktor kehidupan guna menemani orang lain kepadanya. Akibatnya hati menjadi keras, panjang angan-angan. Orang kalau sudah panjang angan-angan dan hatinya keras, kata beliau, satu, ketaatannya akan berkurang. Orang kalau sudah ikut nafsu, panjang angan-angan soal dunia, ketaatannya akan berkurang. Lihat, ada hadis nih. Allah yang berfirman, tafarragh li'ibadati. Sibukkan dirimu dengan beribadah kepadaku, kata Allah. Sibukkan dirimu dengan beribadah kepadaku, dengan tidak mengikuti nafsu. Apa yang akan terjadi? Amla sadraka ghinan. Kalau kau sibukkan dirimu beribadah kepadaku, amla sadraka ghinan, maka kujadikan dadamu itu selalu merasa cukup dengan dunia. Wa asudda faqrak, kata Allah, dan kututupi kamu dari kekurangan. Kalau kita sibuk ibadah, sibuk mencari akhirat, maka Allah berikan kecukupan di dada kita soal dunia dan Allah tutupi kita dari kekurangan. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak sibukkan dengan ibadah, mala'tu yadaika syulan, maka makin kubuat kamu sibuk dengan urusan dunia. Ajaibnya apa Pak? Makin sibuk dengan urusan dunia, walam asudda faqrak, dan aku sama sekali tidak akan pernah menutupi kalian dari kekurangan. Saya ulangi, sibukkan dirimu dengan ibadah, maka kubuat dadamu cukup dengan dunia dan akan kututupi dari kekurangan. Jika kamu tidak meluangkan waktu dan tidak menyibukkan dengan ibadah, maka makin kubuat kamu sibuk dengan urusan dunia, dan makin sibuk dengan urusan dunia, anehnya makin kita terus kurang dengan urusan dunia. Jelas? Ayo kita sibuk dengan ibadah. Ya kita bekerja, tapi sibukkan dengan ibadah, nanti Allah buat cukup kita dengan urusan dunia. Dan kalau kita lupa dengan ibadah, Allah makin buat kita sibuk dengan urusan dunia dan kita makin tidak pernah cukup. Jelas? Baik. Untuk bulan depan halaman 15. Sekarang sudah jam 6 lewat. Silakan yang mau tanya. Mau tanya Pak? Sekali mungkin menurut pertanyaan kami sampaikan ke ketika di mahasiswa ini ada DK sehingga tukar ulang itu ada berada di sana bisa diingat kembali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kenyataan di lapangan yang membawa ke akhirat itu kurang menarik. Kenyataan di kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang membawa ke dunia itu akan lebih menarik. Terutama generasi-generasi di bawah kita yang lebih muda. Kalau nyetel TV misalnya, milih Roja, milih Netflix, atau milih ceramah lain, milih Netflix. Kalau YouTube, milih ceramahnya Ustadz atau milih ceramahnya siapa, pasti milihnya yang lebih. Jadi kelihatannya kesalahan di mana yang membuat masyarakat kita seperti itu. Sholat subuh saja misalnya kita lihat, seberapa banyak yang berumur 30 tahun yang datang sholat subuh. Kebanyakannya yang urusannya yang udah pensiun atau yang udah masuk MPP katanya. Masa persiapan penguburan gitu kira-kira begitu. Dan ditambah lagi sekarang di YouTube banyak simpang siur berita yang rusak sekali, seperti Muhammad Kece, ada Saifuddin yang menyuruh revisi Quran dan segala macam, dan itu simpang siur dan tidak ada counter TV yang mana yang membuat kita sadar, terutama terhadap anak-anak muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jawabannya ini. Jawabannya ada di buku ini, Pak. Nah ini. Bang. Jadi kalau saya kasih buku, jawabannya ada di buku itu, kira-kira dibaca sendiri begitu ya. Dari masjid, Pak, ada yang memberi tadi. Saya mau bilang begini, Pak. Rasulullah itu sudah prediksi itu, Pak. Lihat dalam sebuah hadis, perhatikan baik-baik. Waktu itu Rasulullah mengutus Ibnu Jarrah ke Bahrain. Siapa? Ibnu Jarrah. Untuk apa, Pak? Ngurus jizyah. Pajak. Pulang dari ngurus jizyah. Pulang dari ngurus jizyah. Dapat hasil pajak banyak. Lalu saat sholat fajar, sahabat berharap. Apa kata Rasulullah? Ini percis dengan apa yang sampaikan. Kata Rasulullah begini, fawallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan miskin yang kutakutkan dari kalian. Bukan. Lalu apa? Walakinni akhsha alaikum, walakinni akhsha antub satad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatsu. Maka demi Allah, bukan susah yang kutakutkan dari kalian, tapi yang kutakutkan dari kalian ketika dunia ini dibentangkan serta keindahannya, lalu kalian berlomba-lomba untuk meraihnya sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Lalu dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang dulu dihancurkan oleh dunia. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Rasulullah juga pernah sampaikan begini. Perhatikan baik-baik. Inna dunya hulwah khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah. Hulwah itu manis, Pak. Gula, taruh, nggak perlu diundang tuh semut, datang sendiri. Dunia ini, Pak, orang tak perlu diundang, dia datang sendiri. Bapak bikin konser di sana, ada konser, orang tak perlu diundang, lihat aja ada apa itu, dia datang. Betul enggak? Dia datang. Menarik dia. Khadirah. Khadirah itu apa? Hijau. Indah. Ini tak luput dari tempat turunnya hadis ini. Di mana? Di Jazirah Arabia, gersang tandus. Kalau ada pohon warna hijau, semua orang datang atau tidak? Pengen tahu. Kalau bahasa orang Indonesia, kalau lihat uang, matanya warnanya hijau. Gila-gila begitulah. Jadi orang datang ke situ. Begitulah daya tarik dunia.
Daya tarik dunia. Makanya kenapa itu lebih digandrungi. Sedangkan akhirat tidak. Betul, orang mau datang sholat subuh berat ke masjid. Tapi ada konser, mereka bisa tunggu dan bayar. Kenapa? Karena dunia lebih menarik di depan mata, akhirat tidak. Apa sebabnya itu terjadi? Karena pemahaman tentang dunia dan akhirat yang dia tidak pahami. Tak ada ilmu tentang dunia dan akhirat. Bagaimana di akhirat, bagaimana di dunia, tidak tahu. Selama mereka tidak tahu tentang ilmu itu, maka mereka tidak akan pernah ada pilihan untuk akhirat. Selalu pilihannya adalah dunia. Makanya kenapa buku ini kita bahas di sini. Agar kita tahu bagaimana dunia, bagaimana akhirat. Sehingga kita kalau tidak tahu, tidak bisa milih. Kalau kita tahu, kita bisa milih. Saya tanya, ada orang tidak tahu sesuatu, indahnya sesuatu. Kira-kira dia bisa pilih atau tidak? Tidak. Nah, akhirat itu indahnya luar biasa. Saya kasih tahu. Nanti di hadis ini ada, Pak. Ketika orang sudah meninggal, Pak, meninggal nih, masuk ke dalam barzah. Orang itu orang beriman, Pak. Orang baik masuk ke dalam barzah. Ini dijelaskan. Kalau tidak ada ilmu, tidak tahu. Masuk ke dalam barzah, dia bilang kepada malaikat, kembalikan lagi aku ke dunia, ke keluargaku. Kenapa dia minta dikembalikan ke keluarganya? Dia bilang apa? Saya mau kabarkan ke keluargaku betapa indahnya di alam barzah ini. Orang tidak tahu bahwa akhirat itu indah. Sampai dibilang apa? Kalau orang meninggal mukmin, Mbak, masuk ke dalam barzahnya, fayunadi munadi minas sama. Nanti sampai, itu ada hadisnya. Maka diseru oleh Sang Maha Penyeru dari langit. Coba lihat. Nih. Fafrishuhu minal jannah. Hamparkan di alam barzahnya permadani dari surga. Sekarang kita di dunia, Pak. Apa permadani yang paling indah? Buatan mana? Saya tadi punya abah lihat tuh sejadahnya buatan Turki. Iya kan? Ini dari surga. Kalau orang tahu betapa indahnya, dia akan kejar itu. Tidak hanya itu, wa albisuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Pakaian kita yang paling bagus apa? Itu dunia. Ternyata akhirat lebih indah. Tapi kan ini tidak diketahui karena nggak ngaji. Tidak cukup itu. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah di alam barzahnya pintu yang tembus ke surga. Masya Allah. Luaskan kuburnya. Terangi dengan cahaya seperti bulan purnama. Makanya dia bilang, kembalikan aku ke keluargaku. Saya mau beritahu betapa indahnya alam ini. Belum lagi nanti, Pak. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Berikan kabar gembira kepada yang mereka beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, kita baru pengen buah, udah datang tuh buah. Diberikan pasangan yang suci. Masya Allah, indahnya. Nah, kenapa lebih menarik? Karena mereka tidak tahu tentang indahnya akhirat. Kenapa dunia dianggap lebih indah? Karena dia tidak pernah membandingkan dengan indahnya akhirat. Kenapa dia tidak bisa membandingkan? Dia nggak ngerti ilmunya. Kalau sudah ngerti ilmunya, ya Allah, ternyata dunia nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya. Gitu ya jawabannya ya. Taib. Wallahu a'lam. Yang ada di rumah, yang